Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel Keluarga Queen Rania. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi para ibu yang siap beraktivitas di pagi hari. Nah, pagi ini saya buka jendela untuk membuat udara keluar masuk ya. Nah, karena posisi saya berada pada rumah akhir, jadi saya bikin jendela itu agar memudahkan untuk udara keluar masuk ya teman-teman. Nah, aktivitas pagi ini yang paling utama adalah memasak nasi. Dikarenakan saya tidak memakai magicom, jadi saya biasanya mengukus nasi. Entah kenapa, karena mungkin kami sudah dibiasakan ya, sudah mengukus nasi tanpa magicom ya, karena dari mama dulu memang lebih suka nasi yang dikukus lebih pulen ya. Nah, karena semalam saya sudah bersih-bersih, jadi setiap malam itu sebelum tidur yang paling saya usahakan adalah cuci piring dan bersih-bersih dapur agar paginya itu pandangan tuh enak, bisa memulai dengan aktivitas yang baru. Nah, ini adalah rak piring dadakan ya, karena kemarin itu masih bingung belum bisa pasang kitchen set karena budget renovasi lebih besar ya. Nah, untuk gelas-gelasnya aku gantung di sini, memudahkan setiap orang yang datang langsung melihat gelas tanpa perlu bertanya gelasnya di mana, gelasnya di mana. Jadi tinggal lihat aja langsung. Selanjutnya aku mau masak lauk. Jadi nih kalau memasak lauk pagi-pagi tuh bingung. Jadi bengong dulu di depan kulkas mau masak apa, karena sebenarnya yang aku masakan ini cuma kuin. Berikutnya ini agak siangan, mau ambil cucian dikarenakan hujan yang sudah 4 hari ini ya tidak berhenti. Itu cucian juga keringnya lama ya, apalagi untuk pakai ruang jemur itu di dalam rumah dengan mengandalkan cahaya matahari. Nah, ini bakaran lama keringnya ya. Nah, sebenarnya kemarin itu sudah agak kering, cuma masih lembab, dan hari ini karena panas sangat terik, jadi membuat cucian ini betul-betul kering, karena saya tidak suka kalau kayak seperti tidak garing ya. Ada yang sama nggak bun? Tidak suka melipat kalau cuciannya itu tidak garing ya, jadi lebih enak dilipat. Nah, ini itu area jemur ukurannya kurang lebih 1 meter ya teman-teman. Nah, ini sisa lahan samping itu di kamar kedua. Kalau untuk kamar pertama dan kamar mandi sudah aku jebol, aku kasih full jadi kelihatan luas. Nah, untuk kamar kedua tetap pada ukuran 3x3 sehingga menyisakan kurang lebih 1 meter di belakang kamar kedua untuk area jemur. Sebenarnya aku lebih suka jemur di luar ya, langsung kena matahari dan angin. Ini cuma buat dadakan aja. Jadi kalau misalnya hujan ataupun misalnya aku malas juga, ini jemurnya di sini aja. Nah, untuk jemur di sini tuh memang membutuhkan waktu yang agak sedikit lama ya, sekitar 2 harian atau 3 harian ya. Tapi dia pasti kering apabila mataharinya terik sekali. Nah, untuk baju queen biasanya aku pakein gantungan kayak gini. Ini biasanya aku dorong-dorong keluar kalau panas ke teras ya, jadi kena angin. Kalaupun misalnya tidak aku kasih keluar, itu taruh di sini aja. Karena di atas itu ada kaca bening ya, jadi matahari bakalan masuk. Next, ini bakalan aku langsung lipat. Sebenarnya pekerjaan masalah cucian itu aku tuh paling malas sekali. Karena kenapa? Mencuci, melipat, menyimpannya kembali itu adalah pekerjaan. Aku sih lebih suka memasak dan cuci piring dan bersih-bersih ya, ketimbang melipat. Ada yang sama nggak? Biasanya ada orang tuh paling malas memasak, lebih baik melipat ketimbang memasak ya. Tapi aku tuh pekerjaan paling malas ini.
Ini adalah pakaian yang sudah seminggu dan masih ada di keranjang kotor, dan tumpukan pakaian ini akan berakhir seminggu kemudian di keranjang cucian. Begitulah siklus pakaian ya. Jadi prosesnya lama, dicuci, dijemur, disetrika, dilipat, dan akan habis dalam waktu kurang lebih seminggu ya. Karena kalau ganti pakaian 2 kali sehari, apalagi si bocil itu pakaiannya bisa 2 sampai 3 kali ya. Kalau apalagi dia main air, itu bakalan lebih sering ganti baju. Nah teman-teman, hari ini bakalan aktivitas itu di rumah full ya, bersih-bersih. Nah untuk malamnya, setelah makan malam itu bakalan ada tumpukan piring. Nah ini aku mau cuci piring. Nah biasanya aku tuh cuci piring di jam-jam 9 ya, setelah semua selesai masalah makan makanan. Nah ketika aku cuci piring, si bocil itu paling sering datang gangguin. Ya entah mau cuci tangan lah, ya entah mau pipis lah, ya entah datang korek-korek sabunnya lah. Itulah kerjaan si bocil setiap hari ya. Kadang juga itu dia itu pengen bantuin, tapi dikarenakan ini tuh aku buru-buru karena sudah malam, jadi kadang juga kebawa emosi sih, marah-marah, tapi dia tuh senang aja gangguin emaknya marah-marah. Nah si bocil ini adalah super bersih, setiap dikasih gelas dia akan selalu mencucinya dulu, jadi dia merasa kurang yakin maka dia akan cuci lagi. Setelah minum sekali, gelasnya langsung disimpan, begitu mau minum lagi ambil gelas yang baru lagi. Begitulah yang membuat cucian gelas itu menjadi banyak ya teman-teman. Tapi itu mungkin tabiatnya si bocil ya, entah semua anak kayak gitu ya, kurang paham juga. Nah setelah bersih-bersih cuci piring, ini bakalan aku bersihkan, aku lap sampai kering. Ini biar tidak ada air yang merembes ya teman-teman. Setelah ini bakalan aku lap kompor. Ini adalah poin penting dalam bersih-bersih, adalah membersihkan bekas-bekas memasak, terutama kompor, minyak-minyak yang melengket di kompor ya. Karena kalau tidak bersihkan nanti dia bakalan hitam-hitam, terutama untuk sela-sela bagian belakang kompor, selang kompor dan bawah kompor. Ini juga penting sekali untuk dibersihkan setiap hari agar tidak bertumpuk kotoran-kotoran yang akhirnya menjadi seperti jamur. Setelah bersih-bersih kompor, cuci piring, lanjut mau nyapu. Biasanya aku ngepel kalau malam, tapi karena tadi pagi sudah ngepel, ini tidak terlalu kotor juga. Nah ini aku sapu-sapu saja. Dan lagi-lagi si bocilku itu suka jadi pengawas ketika aku bersih-bersih ya. Jadi kalau kalian punya bocil, bersiap-siaplah untuk diuji kesabarannya setiap bersih-bersih ya. Nah ini wajib ya disapu setelah masak-masak dan setelah masak-masak dan cuci piring, terutama untuk area depan kompor, karena akan ada sisa-sisa kotoran, itu bisa mengundang semut ya. Nah inilah penampakan dapurku saat malam hari ya. Untuk dapur ini kurang lebih 7 ya, kalau dari ujung sampai ujung itu lebarnya ya 7 meter, kurang lebih 7 meter, dan untuk panjangnya itu untuk area kompor itu sekitar 2,5 meter ya, dan untuk area makan itu 3 meter. Nah ini penampakan dapurku setelah bersih. Senang sekali ya kalau sebelum tidur dapur kita itu bersih. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian sudah menonton video saya. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga kalian sehat selalu. See you next time video. Terima kasih. Selamat malam.